Oke, selamat malam kawan-kawan Kaspi Bersatu. Ya, bertemu lagi di program Tanya Jawab bersama Dr. Ando Sekolah Mansaraji. Apa kabarnya, Pak? Sehat walafiat. Gimana sidangnya? Lancar? Lancar. Nah, seperti janji kita minggu lalu bahwa kita hari ini membahas tentang ekonomi buruh. Ya, ekonomi rumah tangga buruh. Nah, jadi sudah ada beberapa pertanyaan kawan-kawan. Nah, Pak, ada mereka yang bertanya seperti ini, Pak. Bagaimana seharusnya buruh ya untuk mengelola ekonomi rumah tangganya? Oke, terima kasih kepada pemeriksa, khususnya kepada buruh di seluruh Indonesia. Bagaimana pertanyaannya seperti yang disampaikan, bagaimana seharusnya buruh untuk mengelola ekonomi rumah tangganya. Di sini ada pemahaman yang perlu juga kita sampaikan kepada buruh. Kita berangkat dari upah yang diterima buruh itu setiap bulan. Ya. Saat ini upah itu kalau menurut UMP adalah 3.222.000 setiap bulan. Oke. Dari jumlah upah minimum provinsi yang diterima buruh setiap bulan itu, kalau itu dikelola di dalam rumah tangga satu istri dengan 2 anak, itu mungkin sangat tidak bermanfaat atau tidak mampu untuk menutupi dan mengelola rumah tangga ekonomi rumah tangga itu sendiri. Jadi dengan demikian, dengan upah yang sedikit sederhana itu, tidak mungkin buruh bisa bertahan untuk mencapai bulan yang akan datang. Kenapa? Kalau dia menggunakan upah 3.222.000 per bulan, Ya. dengan 4 orang keluarga itu pasti sudah tidak cukup. 4 orang. Iya, 4 orang. Nah, menurut perhitungan logika sehari-hari, setiap orang itu harus mempunyai uang keluar satu hari itu, kita hitung mulai dari makan gitu ya. Ya. Kalau makan itu 10.000 satu orang sekali makan, kalau 4 orang sudah 40.000. 40.000. 3 kali makan berarti 120.000 kalau sudah 4 orang. Betul. Kalau dihitung 30 hari 120.000 itu sudah 3.200.000. Ya. Nah, jadi artinya 10.000 itu satu orang sekali makan, itu pun masih jauh dari apa yang dibutuhkan gizi oleh badan manusia. Karena itu hanya bisa menggunakan lauk tahu tempe itu kalau 10.000. Oke. Artinya dari sudut kesehatan juga upah yang sedikit itu tidak akan mampu bertahan. Oleh karena itu, bagaimana buruh supaya bisa bangkit menyesuaikan kebutuhannya dengan kemampuan sumber daya ekonominya, buruh harus mencari sumber lain gitu ya. Mencari sumber lain dengan cara mungkin membangun sumber ekonomi berjualan misalnya seperti itu. Kalau suaminya yang bekerja di pabrik, istrinya tentu harus mencari sumber-sumber lain dengan cara berjualan. Dengan berjualan demikian, tentu kan kita membutuhkan modal. Ya, betul. Membutuhkan modal itu, maka buruh harus berpikir, dia harus berusaha untuk mencari modal. Kan? Ya. Jangan berusaha, jangan modal mencari usaha, usahanya yang mencari modal, supaya jangan terbalik-balik kan. Kalau modal mencari usaha, dia akan meminjam kepada rentenir kan. Ya. Tapi kalau usaha mencari modal,
dia akan sisakan sebahagian tadi upah suaminya itu untuk kemudian dikumpul, itulah yang nanti dijadikan modal itu. Itulah maksudnya usaha mencari modal, supaya dia jangan terjebak kepada rentenir-rentenir yang selalu membunga-bungakan uang dengan dalil membantu, tapi sesungguhnya mengisap, karena bunganya selalu 30-40% kalau dia meminjam modal dari rentenir itu. Nah, ini yang seharusnya dihindarkan oleh kaum buruh, karena buruh selalu terjebak di banyak penelitian kita, di banyak survei kita di lapangan. Buruh itu lebih cenderung terjebak kepada rentenir. Artinya dia meminjam modal dari rentenir, menggunakan uang rentenir itu bukan untuk menciptakan sumber lain, malah itu juga dijadikan untuk membeli beras, yang kemudian sebelum tiba giliran gajian bulan yang akan datang, uang itu sesungguhnya sudah habis gitu loh. Karena pada tanggal dia gajian nantinya si rentenir sudah datang mengutip yang lebih dari gaji dia itu, karena dihitung bunga, dihitung yang lain-lain. Nah, jadi ketergantungan buruh kepada rentenir ini yang membuat buruh terus-menerus terpuruk, tidak bisa bangkit. Nah, oleh karena itu buruh harus berpikir, harus berusaha untuk mencari modal, bukan modal yang mencari usaha. Nah, caranya seperti itu tadi. Kalau usaha mencari modal, dia akan sisihkan sebahagian gaji per bulan itu untuk dikumpul, itulah yang kemudian dijadikan modal untuk membuka usaha lain. Misalnya berjualan di rumah, berjualan di pajak. Bagaimana caranya untuk mencari, itulah dengan cara-cara ekonomi kerakyatan yang seperti itu, agar bisa dia melangsungkan kehidupan yang bagus, bisa menyekolahkan anak, bisa menjalankan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu, misalnya adat istiadat, karena semua itu membutuhkan biaya, ya kan? Oleh karena itu bagaimana pemahaman buruh, bagaimana haluan buruh untuk menukar cara berpikir yang terjebak tadi dalam rentenir, harus dihindari rentenir. Misalnya buruh banyak juga cenderung terjebak untuk membeli kereta misalnya. Dia mengkredit kereta dari showroom. Showroom itu kan sama dengan rentenir juga, ya kan? Nah, berbunga juga kan? Nah, jadi dia sebahagian gaji daripada yang 3.200.000 itu sudah harus disetor untuk membayar kredit sepeda motor. Seharusnya buruh nggak seperti itu. Jangan mau mengkredit seperti itu, tergantungkan diri kepada rentenir. Misalnya dikumpul uang sisa gaji itu dulu setiap bulan, baru dapat nanti bisa membeli kereta, ya dibeli aja kereta yang kontan gitu. Jangan dia selalu ketergantungan mengkredit, meminjam kepada rentenir. Ini kan gaya-gaya ini sebenarnya ini yang membuat buruh selalu terjebak dengan utang gitu, sehingga susah dia mengendalikan bangkit daripada keterpurukan ketergantungan kepada rentenir itu. Itu yang harus dipahami buruh, bagaimana dia bisa memahami supaya dia bisa bangkit, bisa menyekolahkan anak, agar kemudian jangan anak itu pula jadi buruh. Kita kan harus berusaha, kalau bapaknya buruh, jangan lagi anak kemudian menjadi buruh. Kenapa bapaknya buruh? Ya karena itu tadi, karena tidak sekolah, ya, karena tidak punya sumber daya manusia yang bagus, tidak bisa menciptakan pekerjaannya sendiri, sehingga dia mencari pekerjaan yang ketergantungan makan gaji kepada orang lain gitu. Jadi supaya jangan seperti itu, ya tentu generasi daripada buruh itu sendiri harus disekolahkan dengan baik, agar itu nanti anaknya kemudian jangan lagi menjadi buruh, tapi mampu membuka lapangan kerja dengan orang lain. Itu dia.
Oke, jadi seperti itu ya. Iya. Bagaimana seharusnya buruh itu untuk mengelola ekonomi rumah tangganya biar lebih sejahtera. Iya. Nah, Pak, ada pertanyaan kedua. Paham apa yang digunakan pekerja untuk meniti kehidupannya sehari-hari dalam rumah tangganya? Ya. Kalau kita bicara dengan paham, sebenarnya di Indonesia sudah ada paham yang paling bagus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bung Karno, pemahaman marhainisme itu sebenarnya untuk membangun ekonomi rumah tangga rakyat. Ya. Pemahaman marhainisme itu, di situ kan kehidupannya, tujuan hidup itu damai sejahtera. Artinya damai sejahtera itu dia tidak ada di situ kecerakahan, tidak ada di situ tipu menipu, yang ada di situ sampai sejahtera dia membeli apa saja. Pertama, bisa menyekolahkan anak, bisa membangun rumah sandang pangan, bisa membeli mobil. Apa kebutuhan dia bisa dia capai itu dengan ekonominya sendiri gitu. Artinya kehidupan damai sejahtera menurut Marhain itu dia bisa membeli apa saja, apa yang dia mau. Tapi bukan tujuan bagaimana untuk memperkaya diri yang berlebihan. Bukan itu tujuan Marhain. Jadi Marhain itu anti kemiskinan, tapi tidak juga suka kepada orang yang cerakah. Dia hidup sederhana. Hidup sederhana itu tadi ukurannya, dia bisa membeli apa saja yang dia mau gitu. Mulai dari bisa menyekolahkan anak sampai sarjana, ukuran penyekolahkan ini pun kan harus sampai sarjana. Bisa dia hidup, bisa dia membeli rumah, bisa membeli sandang pangan. Apa kebutuhan kehidupan sehari-hari itu bisa dia penuhi sesuai dengan zamannya gitu. Jadi itu dia paham yang harus dibangun. Jadi jangan pula berlebihan. Jadi Marhain itu tidak ada kehidupan yang berlebihan. Dan berpikir dia selalu dampak sosial. Kalau dia misalnya mau membeli tanah, dia berpikir bagaimana supaya jangan hanya saya, harus ada juga sama orang lain di samping tanah yang saya beli. Tanah yang saya beli itu cukuplah untuk ukuran kehidupan rumah tangga saya, tidak berlebihan, tidak mau membangun kebun ratusan hektar, itu sudah cerakah itu namanya. Bukan seperti itu orang Marhain. Jadi orang Marhain itu hidup sederhana, polanya itu tadi dia bisa mencapai membeli apa saja yang dia butuhkan dalam kehidupan rumah tangganya sehari-hari. Itu dia. Berarti harus paham Marhain. Iya, harus paham Marhain dia untuk mengelola kehidupan buruh itu sendiri. Iya, jadi berarti jangan bergaya kalau tidak punya biaya. Iya, itu dia. Kadang kan karena keserakahan, melihat orang berlebihan, jadi buruh ini pengen juga seperti itu. Iya, itu dia. Jadi kawan-kawan Kaspi, ya ikuti paham Marhain. Paham Marhain itu anti kemiskinan, tapi tidak serakah juga. Iya, seperti itu. Oke Pak, ada pertanyaan juga masuk ini ketiga. Bagaimana tujuan hidup yang harus dicapai oleh buruh itu sendiri di masa depan menurut kajian ekonomi kerakyatan, Pak? Ya, itu tadi tujuan kehidupan buruh itu seperti itu tadi. Tujuan hidupnya adalah hidup damai sejahtera. Dia anti kepada kemiskinan. Dia bisa bekerja keras untuk menempa kehidupan sejahteranya tanpa ketergantungan kepada orang lain, termasuk makan gaji. Sebenarnya orang Marhain itu tidak mau makan gaji. Ya, itu dia. Dia harus bisa berdiri di atas kaki sendiri seperti apa yang dikatakan Bung Karno. Ekonomi berdikari itu, rakyat itu harus berdiri di atas kakinya sendiri agar jangan ketergantungan kepada kaum modal gitu. Jadi tujuan hidup itu memang sangat sederhana, cukup damai sejahtera. Dia bisa mengelola kehidupannya, dia bisa membeli apa saja, bisa menyekolahkan anak sampai sarjana, dan kemudian anak tersebut tidak lagi menjadi buruh, tapi dia mampu menciptakan lapangan pekerja bagi orang lain gitu.
Itu tujuan hidup bagi seorang marhaen yang harus ditempuh oleh buruh yang memahami menggunakan garis perjuangan marhaenisme itu sendiri. Itu dia. Jadi seperti itu ya Pak? Iya. Oke, jadi kira-kira sepertinya saya lihat dulu masih ada nggak pertanyaan masuk. Sepertinya oke, sepertinya tidak ada lagi Pak. Ini agak singkat ya, kali ini ya. Oke, nah teman-teman ya, kalau ada urusan bermasalah sama buruh ya, di PHK, pesangon tidak dibayar, silakan konsultasi ya. Bisa kirim nomor WA ke Kaspi Bersatu atau kirim WA, nanti di YouTube-nya akan kami taruh nomor WA yang bisa dihubungi. Jadi bisa misalnya bermasalah ini, pesangon tidak dibayar dan lain sebagainya di PHK sepihak, silakan konsultasi, nanti bisa kita urus. Konsultasinya gratis kan Pak? Ya, gratis. Nah, tetap gratis. Jadi kawan-kawan, malam ini kita bahas ya ekonomi rumah tangga buruh. Minggu depan apa temanya Pak? Minggu depan tentang jaminan sosial tenaga kerja. Oke, jaminan sosial tenaga kerja yang sekarang dibilang BPJS Ketenagakerjaan ya Pak? Ya, BPJS Nah, Ketenagakerjaan. itu temanya untuk minggu depan, seperti itu temanya. Nah teman-teman ya, jangan lupa dukung terus channel kita ini, subscribe, tonton, like, dan share juga. Selamat malam kawan-kawan.